kembali lagi dengan podcast kami, yaitu podcast pembelajaran. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu Saudara Roberto. Hai Robert. Hai Puji. Robert, gimana kabarnya? Luar biasa sehat. Alhamdulillah. Semoga kita sehat-sehat di masa pandemi ini. Amin. Untuk Robert, hari ini kita mau jelasin tentang apa nih? Nah, kemarin kita sudah mempelajari mengenai sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Jadi hari ini kita kedatangan materi baru yang sangat luar biasa, yaitu tentang kerajaan Islam di Sumatera. Ini merupakan salah satu materi yang sangat luar biasa, di mana ini sangat berkaitan tentang materi yang kemarin, yaitu sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ya. Jadi kita akan membahas mengenai kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera. Untuk kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera ada apa aja nih, Bet? Yang Robert tahu? Ya, dimana kan kita sudah ketahui bahwa Pulau Sumatera itu memiliki letak yang sangat strategis gitu ya, dimana terletak di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka. Ini merupakan suatu letak yang membuat Pulau Sumatera itu yang sangat strategis. Ketika letak Pulau Sumatera itu di antara Samudra Hindia dan Selat Malaka, ini membuat suatu peluang atau pintu masuk dari bangsa-bangsa luar untuk melakukan sistem perdagangan, pelayaran, dan juga islamisasi. Nah, islamisasi ini yang membuat timbulnya kerajaan-kerajaan Islam di Pulau Sumatera, begitu. Jadi karena Pulau Sumatera itu letaknya strategis. Iya, sangat strategis. Jadi islamisasi mudah dijangkau. Mudah dijangkau oleh bangsa-bangsa luar gitu. Jadi karena itu mungkin banyak berdiri kerajaan Islam di Sumatera ya? Ya, karena yang tadi yang diapit oleh dua, yaitu Samudra Hindia dan Selat Malaka. Jadi karena itu mungkin. Iya. Untuk kerajaan yang ada di Sumatera mungkin, Bet, yang Robert tahu? Ya, mungkin yang pertama itu perlu kita ketahui bahwa kerajaan Islam yang pertama di Indonesia yaitu Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini merupakan suatu kerajaan yang pertama di Indonesia, bahkan di Pulau Sumatera, yaitu terletak di Aceh bagian timur. Kerajaan Perlak ini mungkin kalau kita ketahui terletak di wilayah Aceh Timur dan langsung berhadapan dengan Selat Malaka, yang itu tadi itu jalur perdagangan baik di bangsa Eropa maupun bangsa-bangsa Arab ketika melakukan sistem perdagangan atau pelayaran ke Nusantara. Dan ini membuat bahwa ketika bangsa Barat atau bangsa Arab, India datang ke Indonesia untuk melakukan pelayaran, perdagangan, dan langsung bertempat tinggal tepat di Kerajaan Perlak atau bagian Aceh bagian timur. Nah, ini yang membuat Kerajaan Perlak itu didirikan yang pertama kali di bagian Aceh Timur, dan ini yang akan dari sinilah baru berkembang ke bagian Nusantara, yaitu kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya nantinya. Jadi waktu itu Kerajaan Perlak sudah terpengaruh oleh agama Islam. Iya, sudah terpengaruh. Dan ada satu lagi seorang tokoh yang mengatakan, yaitu Marco Polo. Ketika dia menelusuri bagian Nusantara, itu tepat di Kerajaan Perlak, yaitu bagian Aceh bagian timur. Dia itu mengatakan bahwa agama yang sudah dianut di bagian Aceh Timur, itu Kerajaan Perlak, sudah menganut agama Islam gitu. Selain dari situ juga, dia itu mengatakan yang saya ketahui bahwa ketika Kerajaan Perlak ini sudah menganut agama Islam, orang itu sudah melakukan sistem pertanian, perkebunan, dan juga sistem perdagangan, yaitu pelayaran. Dan contohnya yaitu bagian sawit, terus lada, dan juga padi dan kayu. Ini yang akan dipergunakan oleh Kerajaan Perlak untuk memenuhi kebutuhan orang itu sehari gitu. Oh, jadi di Kerajaan Perlak nggak hanya mengandalkan perdagangan? Iya, tidak hanya mengandalkan perdagangan, tetapi pertanian, perkebunan gitu. Berarti di Kerajaan Perlak tanahnya lumayan subur ya? Nah itu, di Kerajaan Perlak itu yang paling unik itu kesuburan tanahnya itu sangat luar biasa. Makanya hasil yang
dihasilkan dari hasil pertanian dan perkebunan ini sangat meningkat atau tinggi pada waktu itu gitu. Jadi itu merupakan salah satu kerajaan Islam yang ada di Pulau Sumatera. Jadi kerajaan Demak merupakan kerajaan pertama ya? Pertama, tidak hanya Sumatera tetapi di Indonesia. Untuk selanjutnya kan ada kerajaan lain? Ya, untuk yang kedua yaitu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini yaitu gabungan dari kerajaan Perlak. Oh, jadi dia berdiri setelah kerajaan Perlak? Ya, berdiri setelah kerajaan Perlak. Dikatakan gabungan dari kerajaan Perlak karena ini saling berhubungan gitu. Okay. Saling berhubungan karena yang tadi saya katakan kerajaan Perlak itu kan sudah berdiri yang pertama. Karena terus setelah kerajaan Perlak berdiri nantinya akan berdiri lagi kerajaan-kerajaan Islam yang lainnya. Ya, ini adalah salah satu kerajaan setelah kerajaan Perlak itu kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini dibawa di mana pada waktu itu dibawa kepemimpinan Sultan Malik As-Saleh. Sultan Ali As-Saleh ini menikahi putri dari kerajaan Perlak, dan ini sangat itulah namanya yang tadi saya katakan adanya hubungan yang sangat erat terhadap kerajaan Samudra Pasai dengan kerajaan Perlak karena raja dari kerajaan Samudra Pasai ini menikahi putri dari raja kerajaan Perlak. Nah itu. Terus ya mungkin yang bagian selanjutnya itu untuk memperlancar aktivitas perdagangan kerajaan Samudra Pasai ini, maka orang itu mengeluarkan mata uang sendiri. Ini yang paling unik dari kerajaan Perlak. Samudra Pasai ini sudah mampu mengeluarkan mata uang sendiri, yaitu yang namanya itu dirham. Oh, jadi mereka nggak barter lagi? Nggak barter lagi karena orang itu sudah memiliki mata uang sendiri. Oh, hebat juga berarti. Sudah, iya. Orang itu sangat hebat karena lebih unik daripada kerajaan Perlak gitu ya. Iya, sudah nggak barter lagi. Nggak barter lagi, iya. Jadi sudah ada uang mereka semua. Iya. Hebat juga. Jadi dulu mereka itu nggak berdagang, nggak kayak kerajaan sebelumnya ya, mungkin berdagangnya menukar hasil yang mereka punya. Misalnya mereka pertanian kan, ya. Mungkin mereka menukar hasil mereka dengan ikan, mungkin ada. Iya. Sekarang mungkin yang Samudra Pasai mereka sudah pakai uang. Pakai uang ya. Contohnya kayak gini. Orang-orang di Samudra Pasai itu atau di kerajaan Samudra Pasai, orang itu sudah contohnya tadi kan mata uangnya itu dirham. Iya. Contohnya Mbak Puji mau menukarkan entah sawit ke saya, Iya. terus saya hanya menghasilkan contoh pisang gitu ya. Iya. Tidak lagi, contohnya barang yang barang. Contohnya saya ingin membeli pisang dari Puji gitu ya. Saya hanya mengasih yaitu tadi mata uang tersendiri yaitu dirham. Saya hanya cukup, contohnya di era sekarang sudah kayak gitu ya. Dengan mata uang kita sudah membeli entah barang, entah apa gitu ya. Itu lebih praktis. Iya, lebih praktis. Kepasaran. Iya. Mereka berarti sudah maju sekali. Sudah maju dari kerajaan Perlak. Kerajaan Samudra Pasai sendiri menganut agama Islam kan? Iya, makanya orang itu dia disebut sebagai kerajaan Islam karena sudah menganut agama Islam. Untuk hukum yang mereka terapkan pasti mereka menerapkan hukum dari Al-Quran dan Hadis kan, Mbak? Iya, itu tentu karena kan sesuai dengan aturan-aturan agama Islam gitu. Untuk kerajaan selanjutnya apalagi yang Bapak tahu? Ya, mungkin yang kerajaan untuk yang selanjutnya itu yang ketiga yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Mungkin kita sering dengar ini yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Ya. Selain kerajaan Perlak yang tadi atau kerajaan Samudra Pasai, terdapat juga kerajaan Aceh Darussalam, yaitu bisa dibuktikan di era sekarang yaitu Masjid Raya Baitur Rahim. Oh, Masjid Raya Baitur Rahim itu peninggalan dari kerajaan Perlak atau Samudra Pasai. Ini salah satu adalah membuktikan bahwa kerajaan Aceh Darussalam itu merupakan salah satu kerajaan yang yang pertama gitu ya di Pulau Sumatera. Ya. Oh, jadi peninggalannya masih ada ya kan sampai sekarang? Iya, itu tadi yang Masjid Raya Baitur Rahim ini. Itu aku pernah dengar nih katanya
kerajaan Aceh Darussalam itu disebut sebagai Serambi Mekah ya? Ya, disebut sebagai Serambi Mekah. Mungkin karena agama Islam mereka sangat berpedoman dengan ajaran agama. Iya, dengan ajaran agama Islam. Untuk kerajaan Aceh ini mereka kehidupan ekonominya sama, Bet? Ya, tadi untuk kehidupan perekonomian di ini kerajaan Aceh Darussalam ini memfokuskan pada sektor perdagangan. Tadi kan Samudra Pasai sama ini kerajaan Perla itu kan lebih memfokuskan contohnya ke pertanian, perkebunan gitu kan. Tetapi ini kerajaan Aceh Darussalam ini lebih difokuskan terhadap sistem perdagangan gitu. Sementara itu dalam sektor pertanian, para petani dan Aceh memberdayakan lada sebagai komoditi utama lada itu, karena lada itu lebih diutamakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk orang-orang yang ada di kerjaan Aceh Darussalam ini. Oh, jadi untuk bidang pertanian mereka fokus menanam lada? Iya, fokus menanam lada dan lada. Mungkin waktu itu lada mahal ya? Mungkin mahal ya. Jadi mereka fokus menanam lada. Iya. Selain itu mungkin nggak ada komoditi dagang lainnya? Ya harus gitu ya. Nggak mungkin orang itu hanya memakan lada gitu ya. Dan tentunya orang itu juga menanam beras, timah, emas untuk kebutuhannya untuk sehari-hari gitu ya. Oh, jadi mereka ada emas juga, perak? Iya, emas juga, perak juga dibudidayakan gitu. Lumayan kaya berarti kan kerajaan banyak pendapatannya dari berkat. Ya sebetulnya orang-orang yang ketika masa kerajaan itu memang kaya gitu ya. Apalagi untuk menghasilkan emas, perak itu sangat banyak gitu pada waktu itu. Itu kan mahal itu. Iya, mahal. Terus berarti mereka terhitung kaya banget waktu itu. Iya, sangat kaya. Untuk kerajaan lain ada lagi yang lo udah tahu? Nah ini ya, untuk kerajaan yang mungkin yang saya ketahui yang terakhir ini ya, ini adalah kerajaan Islam di Riau. Kerajaan Islam di Riau ini wilayah Riau berada di bawah kekuasaan kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Malaka. Ini atau yang bisa dikatakan di bawah kekuasaan kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Malaka. Mereka belum berdiri sendiri. Iya, masih bergantungan terhadap kerajaan Samudra Pasai dan kerajaan Malaka. Nah, namun di bawah kekuasaan kerajaan Malaka, wilayah Riau berkembang pesat menjadi 3 kerajaan, terbagi menjadi 3 kerajaan ya, kerajaan Islam di Riau. Oh, jadi nggak cuma satu kerajaan? Tidak hanya satu kerajaan, mungkin ini dibagi-bagi supaya perkembangannya sangat pesat ya, lebih pesat gitu ya, sangat cepat perkembangannya gitu. Ada kerajaan apa aja? Yaitu kerajaan Siak, terus yang kedua itu Kampar dan Indragiri. Oh, kerajaan Siak, Kampar dan Indragiri. Indragiri ya. Mungkin ini sebuah strategi yang dipergunakan oleh kerajaan yang ada di Riau untuk mengembangkan atau memperluas ajaran-ajaran Islam pada waktu itu. Oh, jadi salah satu strategi yang mereka lebih luas lagi. Iya, lebih luas. Tapi ketiga kerajaan itu kemudian berkembang sendiri nggak, atau tetap terus memberikan seperti kepada kerajaan Malaka tadi? Ya mungkin ya inilah yang saya katakan tadi. Ini kan strategi dari kerajaan Islam di Riau gitu ya. Orang itu membuat ini supaya penyebaran atau kebutuhan ekonomi itu lebih besar atau lebih berkembang gitu ya. Mungkin ketika contohnya kerajaan Siak gitu ya mendapatkan sebuah pendapatan gitu, mungkin ini akan diberikan lagi kepada atasan. Mungkin ini sebagai atasannya gitu, kerajaan Islam ini yang di atas gitu. Mungkin ini akan diberikan lagi untuk upeti berbentuk upeti ke kerajaan Islam di Riau gitu. Jadi mereka saling bergantungan, saling tergantungan gitu, nggak ada hubungan yang erat gitu. Untuk perdagangan, untuk sistem perekonomian deh, atau mereka sama bergantung pada perdagangan dan pertanian? Ya, mungkin ya di sini sudah dikatakan ini ada sebuah catatan kecil. Selain itu banyak juga barang-barang yang diperdagangkan, mungkin berarti
sistem yang dilakukan kerajaan Islam di Riau ini dilakukan sistem perdagangan ya, tentunya sistem perdagangan. Iya. Itu yang diperdagangkan itu mulai padi, madu, lilin, rotan dan obat-obatan. Jadi mereka memperdagangkan obat-obatan juga. Iya, memperdagangkan obat-obatan, rotan. Mungkin kita sudah ketahui rotan itu Iya. sebenarnya itu apa ya. Terus madu, padi, ini semua diekspor atau diimpor itu melalui sistem perdagangan. Ya, dan berarti orang itu juga bisa dikatakan melakukan sistem pertanian, Iya. perkebunan, dan tidak lepas dari sistem perdagangan gitu. Ya nggak mungkin kan padinya nggak ditanam. Iya. Pasti ada pertanian juga. Untuk kebutuhan orang itu sehari-hari. Mereka jadi berdagang masih di saat Malaka itu berarti. Iya, masih berdagang. Untuk kehidupan sosialnya mungkin kan? Ya, untuk kehidupan sosial. Kehidupan tentunya contohnya itu kehidupan agama ya. Kehidupan agama dari kerajaan yang ada di wilayah Riau ini mendapat sepenuh besar dari keberagaman kerajaan Samudra Pasai dan Samudra dan Selat Malaka, dari kerajaan Malaka gitu ya. Orang itu tidak lepas yang saya katakan dari berbagai strategi atau cara-cara yang dilakukan oleh kerajaan Samudra Pasai dan Selat Malaka. Karena mereka tadi kan kerajaan di bawah. Iya, masih bergantungan gitu, turun temurun ya, ajaran baik dari ajaran, terus sistem perekonomian dan juga sistem agamanya, sosial. Pastinya ada hubungan yang masih melekat sehingga sampai ke kerajaan Islam di Riau. Gitu. Berarti mereka tetap menjunjung ajaran agama Islam. Iya, menjunjung ajaran-ajaran yang agama Islam gitu. Jadi banyak juga ya kerajaan Islam yang ada di Iya, sangat banyak. Terhitung kerajaan yang ada di Riau saja ada 3. Ada 3. Untuk kerajaan lain juga banyak. Kerajaan Samudra Pasai. Iya, Samudra Pasai. Dan tentunya nanti akan ada lagi kerajaan yang ada di Jambi. Tapi ini untuk materi yang untuk selanjutnya gitu ya. Oh, berarti di Sumatera masih ada? Masih ada. Tapi nanti ini untuk materi untuk selanjutnya gitu. Terus mungkin bisa saya simpulkan sedikit ya mengenai ini kerajaan Islam di Sumatera, dari kerajaan Perlak, kerajaan Samudra Pasai hingga sampai kerajaan Aceh Darussalam dan juga hingga kerajaan Islam di Riau. Berarti bisa kita simpulkan bahwa kerajaan Islam di Sumatera itu masih menganut contohnya sistem perdagangan tentunya. Sistem perdagangan, perekonomian dan perekonomian baik dalam sistem pertanian dan juga perkebunan, dan tidak lepas dari yang namanya tadi yaitu menanam padi tentunya kan untuk kebutuhan sehari-hari. Itu dan juga sudah melakukan sistem ekspor dan impor untuk memperlancar perekonomian pada waktu itu. Iya, nggak mungkin mereka hanya berdagang untuk satu saja ya. Iya. Dan mereka juga kan terletak di Samudra India, jadi mungkin banyak pedagang dari luar daerah yang datang. Iya. Terus kesimpulan yang kedua itu hubungan dari kerajaan Perlak hingga sampai kerajaan di Riau itu hubungannya masih erat gitu ya, baik dalam bidang sosial, ekonomi dan agama. Yang tadi yang kita sudah diskusikan, ajaran-ajaran agama yang diajarkan hingga dari kerajaan Perlak hingga kerajaan Islam di Riau masih dijunjung tinggi tentang ajaran agama Islam. Berarti mereka seperti turun-temurun gitu. Ya, turun-temurun. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan kan? Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk pertemuan berikutnya bisa kita lebih kembangkan untuk materinya. Oh, jadi untuk pertemuan minggu depan masih ada kerajaan lain yang ada? Iya, masih ada kerajaan lain yang ingin kita bahas, tapi mungkin yang lebih luar biasa gitu ya. Oke. Jadi terima kasih Robert untuk materi yang saya jelaskan hari ini. Untuk teman-teman terima kasih yang telah menyaksikan dan semoga kita diberikan kelancaran segala hal. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas kerajaan Islam yang ada di wilayah Sumatera maupun di wilayah Jawa. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kami akhiri. Selamat siang.